Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama dengan saya sendiri Rahmat Dwi Putra, stambuk F221-18078. Yuliana dengan stambuk F221-18208. Rahmawati Irfan F221-18007. Muhammad Rizky Aziz F221-18057, Ahmad Mujadid F221-18103, Ardika Daulima F221-18097, dan Nurul Rahmadani Anwar F221-18145. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi hasil dari rangkuman kami, yaitu unsur pembentuk arsitektur kota. Unsur pembentuk kota. Menurut Hamid Sirvani dalam bukunya Urban Design Process, terdapat 8 elemen unsur pembentuk sebuah karya, yaitu tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, penandaan, jalur pejalan kaki, pendukung kegiatan, dan preservasi. Tata guna lahan atau land use. Objek kawasan terletak di jalan adalah koridor jalan Watu Renggong yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berikut ini adalah peta lokasi dari objek kawasan tersebut. Ya, bisa dilihat Kawasan Jalan Watu Renggong terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dari kata yang diperoleh, panjang kawasan Jalan Watu Renggong ini kurang lebih sekitar 1 km dihitung dari lampu traffic light di sebelah barat sampai pada pertigaan dengan Jalan Tukat Pekerisan di sebelah timur. Bentuk dan massa bangunan atau building form and massing. Bangunan yang berada di sepanjang Jalan Watu Renggong didominasi oleh bangunan rumah toko atau ruko dengan berbagai fungsi seperti butik, toko barang elektronik, rumah makan, toko perlengkapan sehari-hari, dan kafe, dengan ketinggian bangunan yang bervariasi dari 1 lantai sampai 3 lantai. Bentuk dan massa bangunan atau building form and massing. Terkait langgam yang terlibat pada bangunan sepanjang Jalan Watu Renggong masih didominasi oleh bangunan dengan gaya minimalis dan beberapa bangunan dengan langgam arsitektur tradisional Bali. Yang bisa dilihat pada gambar banyak candi-candi atau biasa disebut pura ya kalau tidak salah. Oke, lanjut. Sirkulasi dan parkir. Sirkulasi ke ataupun dari Jalan Watu Renggong terdapat beberapa jalan, yaitu Jalan Diponegoro, Jalan PB Sudirman, Jalan Tukat Iriwadi, Jalan Tukat Melangit, Jalan Tukat Pakerisan, dan Jalan Tukat Ijo Gading. Dari persimpangan Jalan Diponegoro sampai Jalan Watu Renggong dan persimpangan Jalan PB Sudirman sampai Jalan Watu Renggong adalah jalur lalu lintas satu arah. Sedangkan dari persimpangan Jalan PB Sudirman sampai Jalan Watu Renggong sampai persimpangan Jalan Watu Renggong sampai Jalan Tukat Pakerisan adalah jalur lalu lintas dengan 2 arah. Bisa dilihat gambarnya di bawah sini. Oke, lanjut. Masih dengan sirkulasi dan parkir. Terkait pengaturan area parkir di Jalan Watu Renggong, belum disediakan tempat parkir khusus di sepanjang Jalan Watu Renggong. Adapun setiap bangunan yang berdiri sepanjang Jalan Watu Renggong sudah memiliki lahan parkir sendiri, sehingga tidak mengganggu sirkulasi dan arus lalu lintas, namun mengganggu pejalan kaki. Bisa lihat di gambar, kendaraan parkir mobil sudah mengambil trotoar, maksudnya
jalan bagi pejalan kaki. Bisa dilihat di sini. Oke, lanjut. Jalur pejalan kaki atau pedestrian ways. Jenis pedestrian yang terdapat di Jalan Waturenggong termasuk jenis pedestrian yang dikhususkan untuk pejalan kaki yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan umum yang letaknya bersebelahan dengan jalur kendaraan. Pedestrian ini diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Pendukung kegiatan atau activity support. Lampu jalan. Fasilitas ini sangat penting. Ini berfungsi untuk menerangi pedestrian pada saat malam hari. Pengaruh dari lampu jalan ini adalah sebagai antisipasi terhadap tindak crime, karena kemungkinan crime yang terjadi akan lebih besar apabila kondisi pedestrian gelap tanpa lampu jalan. Vegetasi. Elemen vegetasi juga termasuk dari fasilitas pedestrian. Vegetasi berfungsi sebagai penghalau sinar matahari sehingga pejalan kaki dapat berjalan kaki dengan nyaman. Pada lokasi objek terdapat beberapa penempatan vegetasi baik dalam void maupun langsung dari tanah. Namun dari jarak antara suatu dan yang lainnya tidak menentu dan penataannya juga tergolong kurang rapi, sehingga kurang enak dilihat dan fungsinya menjadi kurang optimal. Ruang terbuka atau open space. Ruang terbuka bisa menyangkut landscape, elemen keras, hardcore yang meliputi jalan, trotoar dan sebagainya, serta elemen lunak atau softscape berupa tanaman dan ruang rekreasi di kawasan kota. Elemen-elemen terbuka juga menyangkut lapangan hijau, ruang hijau kota, pohon-pohonan, pagar, tanam-tanaman air, penerangan, paving, kios-kios, tempat-tempat sampah, air minum, skulptur, jam, dan sebagainya. Penandaan atau signage. Penandaan Jalan Waturenggong yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu tanda-tanda petunjuk jalan arah ke suatu kawasan tertentu pada daerah tersebut. Peraturan yang mengatur tentang tanda-tanda tersebut sebagai daerah yang terletak di Indonesia masih belum sepenuhnya diatur dengan baik, sehingga pada masalah teknis akibatnya perkembangan papan-papan reklame terutama mengalami persaingan yang berlebihan, baik dalam penempatan titik-titiknya, dimensi atau ukuran billboardnya, kecocokan bentuk, dan pengaruh visual terhadap lingkungan kota. Preservasi, menjaga dan melestarikan bangunan kuno dari kerusakan, pembongkaran, dan perubahan apapun. Dalam preservasi, tidak boleh mengganti elemen aslinya dengan lainnya. Ya, sekian pemaparan hasil dari materi kami. Bila ada kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Kalau masih ada yang kurang, mohon dimaafkan juga dan mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.